ibu-ibu, selamat datang di channel aku Taman Ibu. Peluk satu-satu, peluk. Hari ini hari Rabu tanggal 31 Mei 2023. Masya Allah. Kalian bagaimana? Masih dengan stres yang sama? Masih dengan aktivitas yang sama? Sama aku juga. Aku juga seperti itu BTW. Pagi nih bangun tidur, sholat, terus bikinin sarapan buat anak. Itu belum sempet bikinin sarapan untuk aku dan ayahnya. Terus anaknya bangun, anaknya dimandiin. Habis anaknya dimandiin, anaknya disuapin dulu sarapan. Di situ ayahnya pergi beli sarapan dulu. Jadi buat anaknya sakit. Maaf ya. Maaf, aku kena keranjang. Sakit. Ya, jadi buat kami yang dewasa tuh sarapannya kalau aku nggak keburu masak itu dibeli. Kalau aku keburu ya kita sarapan nasi goreng atau sarapan apa biasanya ya, sayur yang ada sayur-sayurnya aja gitu. Kan gampang emang kalau masak sayur. Jadi kalau yang buru-buru ke kantor ya udah aku jadinya aku sama ayahnya sarapan beli kadang bubur ayam. Dan untuk ibu menyusui kayak aku dan ibu-ibu di luar sana semua, sebenarnya bubur ayam itu nggak cukup ya buat asupan nutrisi kita. Habis itu meskipun anak kita udah makan nih, udah sarapan pagi, habis kita sarapin dia juga langsung minta nenem kan ke kita. Jadi yang kita makan tuh ya buat dia aja gitu, kitanya nggak ada, belum cukup aja. Dia habis itu terpaksa makan nasi lagi. Iya. Aku pusing ceritanya. Aku mau curhat ini nih. Aku mau jadi temennya ibu-ibu di luar sana, tapi aku juga curhat ya. Aku pusing. Aku udah pakai koyo cabe. Tadi juga udah dipijitin nih sama si bayi. Nah, hari ini kan masih weekdays. Aku berdua doang kan sama dia di rumah. Tadi dia jatuh dari kasur. Cuman ditinggal ke kamar mandi bentar dia udah turun. Padahal udah pamit. Biasanya kalau aku pamit nih sama dia, aku bilang, "Nak, sebentar ya, Bunda mau ke kamar mandi. Sebentar ya, Bunda mau ke dapur." Dia nggak akan turun dari kasur. Kalau pas aku ngomong itu dia respon kayak kayak gitu responnya. Tapi kalau dia nggak respon, ya kayak tadi kejadiannya. Tadi itu dia belum respon dan aku langsung pergi karena udah kebelet kan. Kalau misalnya kebelet kan nggak bisa ya ditunda, aku nggak bisa nahan. Ya udah, pas aku masuk kamar nggak lihat dia di kasur, ternyata udah di bawah. Tapi nggak nangis kejer, nggak yang nangis kejer gitu, dia cuman kayak nangis kaget. Aku gendong, terus aku tiup dulu bagian kepala yang aku lihat nyampe bawah duluan, itu bagian kepalanya yang nemplok di lantai gitu loh maksudnya. Terus tangan dan kakinya aku elus-elus dulu, baru dia minta nenen, dia tidur. Biasa ya ibu-ibu kalau anaknya tidur, kita juga pengennya ikut tidur biar nanti kalau anak bangun dia pengen main sama kita tenaganya juga banyak begitu. Karena dia kalau bangun nih pengennya main. Halo. Sekarang dia usianya 10 bulan. Alhamdulillah. Doain ya semoga kami sehat selalu dan dia juga bisa kerja sama terus. Menjadi ibu tuh gimana sih perasaan kalian semua? Coba cerita deh ke aku. Kalau aku sih ya masih dengan stres yang sama. Tapi kalau lihat dia bertingkah lucu, nah itu kan juga hiburan ya buat kita. Kalau melihat dia tiba-tiba udah bisa berdiri gitu, udah bisa main sendiri, terus tiba-tiba ke kita ciluk bak,
Itu aku ketawa aja, hiburan gitu buat aku. Senang, aku menikmati sih masa-masa ini meskipun aku udah nggak bisa lagi berkarir di bidang aku, tapi aku bisa full time sama anak aku. Oh iya, yang sering dibahas itu dari kita sebagai ibu, yang sering dikomen ke kita itu kan rumah yang berantakan. Ya menurut aku sih itu wajar aja ya. Kalau anak kita sehat, rumah berantakan itu udah pasti. Tapi kalau anak kita sakit, jangan harap. Kita nggak akan melihat pemandangan itu. Untuk tersenyum aja dia tuh berat. Dia pernah nih sakit, demam panas 39 derajat. Itu kan aku ukur terus. Udah makan sayang, tidak. Udah boleh. Nah, dia sampai 39 derajat. Itu kita tuh udah sayang, coba. Udah ngehibur dia banget, tapi dia tuh nggak kuat. Biasanya senyum gitu. Tapi waktu dia sakit, jangan berharap. Aku sampai nangis kalau ngeliat dia sakit tuh, aku nangis. Dia nggak nangis, cuman lemes aja gitu. Nggak kuat untuk senyum aja, dia nggak kuat, apalagi buat main, buat ngeberantakin mainan, ya kan? Aku gelap. Ya begitu nih lihatnya sekarang kerjaannya nih aku nih. Kena kepala nggak? Dia nggak nangis. Sibuk main sendiri. Dia udah bisa main sendiri. Tapi kalau aku cuman tinggal ke dapur sebentar, misal buat ngerebus air mandi, buat ngerebus kentang, dia kan suka banget kentang. Nangis, dia ngintilin mulu. Aku sengaja nggak naruh dia di strollernya terus atau di kursinya terus, ya biar dia tuh capek. Kalau dia udah capek, makannya nanti hap, terus kalau mau tidur ya langsung tepar aja. Dia kan lagi aku latih nih tidur sendiri, tapi keberhasilannya tergantung ayahnya. Jadi dia mau tidur sendiri kalau ayahnya nggak ada di kamar. Tapi kalau ayahnya ada di kamar waktu dia kita temenin tidur itu, nangis. Karena kalau sama ayahnya, tiap kali denger dia nangis nih, digendong, gitu. Padahal aku udah bilang ke ayahnya, dia lagi aku latih nih tidur sendiri. Kalau udah 10 bulan juga, telat kan sebenarnya. Kalau berdasarkan teorinya sih katanya 4 bulan. Untuk tidur sendiri itu 4 bulan. Ya udah, kita udah telat ya mau gimana, baru tahu juga aku itu ilmunya. Kalau dia tuh udah bisa tidur sendiri, kirain nanti anak bisa tidur sendiri itu umur 2 tahun. Ternyata aku telat tahunya. Teori itu kan sebenarnya ya hasil dari nih, misal kita menerapkan sesuatu ke anak dari dia bayi nih, dari dia baru lahir, terus diterapkan ke dia. Nah, usia berapa dia bisa begini, dan itu latihannya kan dilakukan terus menerus ya. Makanya sampai muncullah teori dengan kata-kata anak bisa tidur sendiri usia 4 bulan. Nah, itu kan dilatihnya udah dari newborn. Nah, sedangkan ini baru dilatih 10 bulan, dia udah terbiasa. Kalau jangan, nah bentar ya sayang ya, Bunda lagi curhat. Udah terbiasa mau tidur itu dibantu, misal dengan digendong oleh ayahnya atau dengan nenek sama bundanya. Itu tuh berat untuk dia nggak melakukan kebiasaan itu lagi, tapi dia harus tidur, itu berat. Pertama kali aku nerapin sih berhasil, karena ayahnya waktu itu juga duduknya di luar, nggak di kamar. Terus Hana, ya nama anakku Hana, aku sebut nama. Terus anak aku tuh
aku bantu tidur sendiri itu sambil dielus-elus doang. Dia nggak nangis, cuma guling sampai capek. Apa? Sini gendong sama bunda. Nah nanti habis itu tidur. Terus kalau ada ayahnya kan dia nangis. Nah ntar gendong sama ayahnya, atau enggak ayahnya yang nyuruh aku, sudah dimimin aja, kasihan anaknya. Mau gimana lagi, kita kan harus nurut sama ayahnya. Ya udah ya udah segitu dulu aja ceritanya ya. Kayaknya dia udah ngantuk lagi nih, mau tidur siang kedua. Udah jam 1:30 juga tuh, kelihatan kan jam dinding di kaca udah jam 1:30. Ya udah, kita mau tidur dulu ya teman-teman. Dadah, aku sayang ibu-ibu semua di luar sana. Ibu-ibu jangan pernah merasa sendiri, karena masih banyak orang yang merasakan hal yang sama kayak kita. Orang-orang Indonesia tuh juga banyak yang punya anak bayi. Jadi aku cuma mau bilang gini, aku cuma mau bilang gini, anak itu kan kita yang meminta kehadirannya. Jadi kalau misalnya kita stres banget selama kita merawat dia, sebisa mungkin kita jangan pernah marah ke dia. Kalau emang ibu-ibu lagi capek banget, terus anaknya juga nangis, tinggal dulu ke kamar mandi, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, gitu dulu. Nah nanti balik lagi ke kamar, gendong dia lagi. Karena dia, kalau menurut aku, anak itu kan nggak pernah minta dilahirin. Kita yang berjuang untuk melahirkan dia. Ingat nggak perjuangan pas melahirkannya? Ada yang sesar, maksudnya ada yang sampai operasi, perutnya tuh dibelek untuk melahirin seorang putra atau putri agar hadir di tengah-tengah keluarga kita. Ada yang pervaginam, itu kan Masya Allah ngedennya luar biasa ya. Jadi jangan pernah deh marah. Itu aja sih yang aku ingin ingatkan ke ibu-ibu semua. Nah, assalamualaikum dulu dong ke teman-temannya bunda. Assalamualaikum teman-teman bunda. Dadah gimana dadah. Assalamualaikum teman-teman bunda.